جلبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا في دين مولفنا وقلوبنا وقلبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت للإسلام بلا منت لا امتحان بحق سيدي ولد جملة صالحة وزيرة محبة مشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على من نوينا وعلى من توجهنا وعلى من طلبنا وعلى من الحاضرين وعلى من وسلفنا صالح وعلى من نوى مشايخنا على عمر بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, segenap jamaah kaum muslimin, jamaah majlis taklim malam Kamis ba'dal maghrib Masjid Jami Taufikur Rahman, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimil ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Taufikur Rahman Al Ustadz Muhammad Qasim beserta seluruh jajarannya. Mata'an Allah bituli hayatihi amin wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan ta'lim rutin kita seperti biasa daripada kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi. Kita sampai pelajaran kita kepada perkataan mu'alif atau pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhunal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafabihim wa bi barakati ulumihim wa bina wa bikum fidara ini amin radhiyallahu anna wa ankum ila anqal. Qala al ulama wa takhtalifu ahwalal usah fil adabi bi ikhtilafi ma'asihim kathratan wa qillah wa kabiran wa saghiran. Warwa Ibnu Abi Syaibah aktsaru adzabul qabri minal baul. Warwa syaikhan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi binamimah wa ammal akharu fakana la yastabri minal baul. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di dalam bab macam-macam siksa kubur. Qalal ulama, berkata para ulama, wa takhtalifu ahwalal usah fil adzab, dan setiap orang yang disiksa di dalam kubur, mereka itu berbeda siksaan macam-macam modelnya. Bikhtilafi ma'asihim, tergantung kadar kemaksiatannya. Kasrotan wa qillah wa kabiran wa saghiran, apakah dosa yang diperbuat itu banyak atau sedikit, besar atau kecil, maka dosanya juga beda-beda, maka balasan siksanya juga berbeda-beda. Warwa Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan daripada Ibnu Abi Syaibah, aktsaru adzabul qabri minal baul. Kemarin di situ ya. Kemarin sampai bicara tentang orang yang mereka itu banyak diazab di dalam kubur karena sebab tidak tiris kencing. Sampai situ ya. Kita sambung sekarang. Qalal ulama,
Wa fil hadis dalilun anna anal istibra minal baul wa tanazzu anhu wajibun. Lihat tuh. Kita selesai bicara tentang hadis 2 orang yang diazab di kubur, yang Nabi tancepin pelepah korma yang basah kemarin ya. Yang satu orangnya tidak tiris kencingnya, yang satunya orangnya suka namimah ngadu domba. Sampai di situ kemarin. Qalal ulama, berkata ulama, wa fi hadzal hadis dalilun ala annal istibra minal baul wa tanazza anhu wajibun. Di dalam hadis ini, hadis yang bicara tentang dianjurkannya kita untuk istibra, meniriskan kencing kita dengan cara sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad, imma bitanahanuhi, apakah dengan cara dehem sebanyak 3 kali, au imrarul yad alal qasbah, atau mengurut-ngurut batang kemaluan sebanyak 3 kali dengan tujuan agar kencingnya tiris. Maka hadis tersebut menandakan kepada kita bahwasanya istibra yaitu meniriskan kencing dan membersihkannya sebaik mungkin wajib, hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena berkaitan dengan kemaslahatan ibadah kita. Karena banyak di antara umat baginda Nabi Muhammad yang diazab di dalam kubur disebabkan karena kencingnya tidak benar. Seperti yang kemarin udah kita bahas. Kalau istibro aja mesti benar, ya bagaimana orang yang kalau kencingnya nggak benar? Kencingnya nggak jongkok, kencingnya sambil berdiri, bahkan sembarangan di tempat umum. Na'udzubillah min dzalik. Maka perhatikan, ya, perhatikan sekarang kita udah ngaji, udah paham, maka perbaikin, ya, jangan sampai sembarangan. Maka harus istibro, harus tiris ketika kencing. Id la yu'adzabal insan illa ala tarkil wajib, dan ketahuilah bahwasanya tidaklah seorang itu diazab di dalam kubur kecuali karena meninggalkan perkara wajib. Wa kadzalika izalatu jami'un najasat qiyasan alal baul. Begitu juga menghilangkan semua najis yang lain sebagai kias dari kencing tadi. Jadi kalau kencing tadi aja tuh nggak boleh ada yang ceprat sana ceprat sini ketika kita udah istinja, kita pikir udah bersih, ternyata masih ada yang netes atau yang ngencerit sehingga menyebabkan kita sholat tidak sah, ibadah kita rusak dan berantakan. Maka apalagi kalau najis yang lainnya, maka juga harus paham. Sehingga penting sekali kita belajar ilmu fikih. Di situ diajarkan tentang macam-macam jenis najis dan juga cara untuk mensucikannya. Maka penting menuntut ilmu. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad, al ilmu wal ibadah jauharon. Ilmu dan ibadah itu 2 mutiara yang saling berkaitan. Orang yang berilmu wajib ibadah, orang yang ibadah wajib pakai ilmu. Kalau ada orang yang ibadah tidak pakai ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang yang berilmu tetapi tidak beribadah, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mengazab para penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ngaji, belajar fikih itu ilmu yang wajib kita pelajari agar sempurna ibadah kita, selamat ibadah kita, benar ibadah kita sesuai dengan ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu yaqul, man shalla wa lam yastabri minal baul qad shalla bi ghairi tuhur. Adapun Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kata Imam Malik, siapa orang yang sholat tetapi dia tidak tiris kencingnya, maka sama saja seperti orang yang sholat tapi tidak bersuci. Sah gak sholatnya? Kagak. Kenapa? Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, at-tuhur miftahu sholah. Sesungguhnya bersuci atau berwudu, ya, itu adalah kunci daripada sholat. Orang yang dia tidak tiris kencingnya, maka sama seperti orang yang sholat tapi dalam keadaan tidak suci, maka sholatnya tidak sah, maka dia orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya penting kita belajar, penting kita mengkaji ilmu fikih biar benar ibadah kita. Juga pentingnya kita belajar tentang
istibra di dalam kencing sehingga kita bisa beres kencingnya dan suci, tidak ada sisa tirisan-tirisan yang menyebabkan justru malah merusak ibadah kita dan menyebabkan sholat kita tidak sah. Na'udzubillah min dzalik. Wa rawa al-Baihaqi wa ghairihi. Tuh lihat. Di dalam hadis ini menjadikan pelajaran kepada kita bahwa kencing aja kalau kagak tiris bisa bikin jadi penyebab siksa di dalam kubur. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa kalau kencing aja nggak tiris bisa bikin kita disiksa di dalam kubur. Apalagi kalau ibadah kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam syariat. Dari mulai cara bersucinya, berwuduknya, mensucikan pakaiannya, membersihkan najisnya, maka penting banget kita ngaji ya. Jangan sampai nggak duduk di majelis ilmu. Di Al-Barkah ngaji apa Ustadz Muhammad? Ustadz Muhammad Reza. Talim apa tuh? Sekarang talim apa? Hah? Sulamut Taufik ya. Datang yang ada waktu ngaji itu fikih itu. Ya, fikih tasawuf. Yang ada waktu ngaji ya. Malam apa? Malam Selasa ya. Malam Selasa ba'dal maghrib adik saya Ustadz Muhammad Reza Khan ngajar tuh di Al-Barkah ya. Setiap ba'da maghrib sampai isya kajian kitabnya Sulamut Taufik ya. Fikih tasawuf. Belajar di situ ya tentang fikih. Nah dulu kita belajar tuh ya di Al-Barkah ya. Kita hatamkan kitab Nailur Roja, Syarah Safinatun Najah dan juga kitab Fathul Qorib ya. Kitab Fathul Qorib kita hatamkan. Ya, itu di Al-Barkah waktu saya masih ngajar di Al-Barkah beberapa tahun lalu ya. Makanya penting banget belajar yang namanya ilmu fikih di dalam urusan ibadah. Warwa al-Baihaqi wa ghairihi fi haditsil Isra, dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan selainnya di dalam hadis yang panjang yang bicara tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra lailatan usriya bihi ala qaumin turdah ru'usahum bisakhar. Pada saat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melewati suatu kaum yang mana kaum tersebut menghantamkan kepala-kepala mereka dengan batu yang besar. Itu kepala dihantemin ke batu yang besar, hancur. Dijadiin lagi sama Allah. Dihantemin lagi, hancur lagi. Dijadiin lagi, dihantemin lagi, hancur lagi. Begitu terus. Kulama rudhiqat adat makanat la yufattar anhum syai' min dalik. Setiap kali hancur dijadikan lagi, dihantamkan lagi, dihancurkan lagi. Ya. Begitu terus. Setiap kali kembali maka dihantamkan lagi, dihancurkan lagi. Terus siksa itu orang. Faqala, lalu kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat itu Nabi bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Wahai malaikat Jibril, itu orang-orang yang kepalanya dihantemin terus ke batu yang besar, hancur lalu kemudian dijadikan lagi, dihantamkan lagi, hancur lagi. Siapa itu mereka ya Jibril? Lalu malaikat Jibril menjawab, faqala alladzina tatathaqqal ru'usahum anis shalah. Ya Rasul, itu yang model begitu siksanya adalah orang-orang yang mereka itu semasa di dunianya suka memberatkan kepala mereka, males-malesan untuk mengerjakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Susah banget kalau dipakai buat sujud, dipakai buat sholat tuh kepala berat. Nanti bakal diazab dengan cara kepalanya dihantemin ke batu yang besar, hancur, dijadikan lagi, dihantamkan lagi, hancur, dijadikan lagi. Begitu terus. Na'udzubillah min dzalik. Masih mau kita malas-malasan sholat? Masih mau kita nunda-nunda sholat? Ya coba aja dah kalau mau. Tuh azabnya modelan begitu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya. Tuh dahsyat banget azabnya orang yang suka malas ya mengerjakan sholat. Jangan suka malas mengerjakan sholat. Usahakan belum masuk waktu sholat kita sudah siap menunggu masuknya waktu sholat. Karena intidoru sholat ba'da sholat, sesungguhnya menunggu masuknya waktu sholat
ya setelah kita mengerjakan sholat, maka menunggunya juga diganjar pahala sholat. Misalnya kita habis sholat maghrib nih, lalu kemudian kita duduk di pengajian, duduk taklim sambil nungguin waktu isya. Maka duduknya kita dari habis maghrib, habis kelar sholat sampai nanti masuk waktu isya, 1 dapat ganjaran pahala orang yang ngaji, 2 dapat ganjaran pahala orang yang i'tikaf di masjid kalau dia niat i'tikaf di masjid. Yang ketiga dapat pahala orang yang sholat. Kenapa? Karena menunggu masuknya waktu sholat, setelah sholat dapat pahala sholat. Coba bayangin dari ba'da maghrib sampai isya, kalau sholat dapat berapa rakaat? Duduknya kita tuh ya diganjar pahala sholat. Atau kita berangkat ke masjid sebelum maghrib kurang 15 menit. Lalu kemudian nungguin maghrib tuh. Maka nunggunya datang waktu maghrib juga diganjar pahala sholat. Makanya enak jadi umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Makanya upayakan jangan suka menunda-nunda sholat, jangan malas-malesan sholat, biar rajin ya, karena sholat itu yang akan menyelamatkan kita nanti daripada siksa kubur. Tsumma marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin al akbalihim ruqa wa al adbarihim ruqa yasrahuna kama tasrahul an'am fi dhari wa zakum wa radafa jahannam, yakni al hijar al mahmah. Satu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau melewati satu kaum yang lain yang mana di depan badannya itu ada tambalan, di belakangnya di punggungnya ada tambalan. Dia berteriak menjerit seperti menjeritnya hewan ternak, dan ketika itu dia dimasukkan ke mulutnya batu-batu panas dari neraka. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, haula illadzina la yu'aduna shadaqatu amwalihim, mereka adalah golongan orang-orang yang di dunianya tidak mau menunaikan sedekah atau zakat harta yang wajib mereka keluarkan. Jadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat harta yang Allah fardukan nanti bakalan diseksa dengan azab yang dahsyat. Dia punya badan bagian depannya tambelan, di belakangnya tambelan, lobang-lobang semua. Lalu kemudian setelah itu dia menjerit berteriak-teriak seperti menjeritnya binatang ternak. Lalu kemudian dimasukkan ke mulutnya batu-batu panas dari api neraka sehingga menyebabkan tubuhnya pada bolong-bolong. Lalu kemudian dimasukkan lagi batu itu terus. Seperti itu siksanya. Mereka adalah orang-orang yang di dunianya enggak mau ngeluarin zakat yang difardukan sama Allah. Apakah itu zakat harta ataukah zakat fitrah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diadab dengan adab yang dahsyat. Wa ma dhalamahumullah wa ma Allahu bidzalamil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya, tetapi hamba itu sendirilah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Makanya kata para peneliti, para pengamat, kalau umat Islamnya itu mereka menunaikan zakat, maka niscaya nggak akan ada orang muslim yang miskin dan susah. Cukup dengan zakatnya orang-orang muslim yang mereka itu mengeluarkan zakat semuanya, maka insya Allah semua orang-orang yang fakir yang miskin akan tercukupi dan terbantu mereka. Cuman kan kalau kita lihat sekarang yang miskin makin susah, yang kaya makin kaya. Ya, maka keluarkan zakat yang difardukan. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu yang menyebabkan harta itu binasa di darat dan di lautan melainkan bihafsi zakat, dengan sebab menahan dirinya untuk tidak mengeluarkan zakat. Itu yang bikin harta bakalan hancur, bakal binasa. Hati-hati orang yang melalaikan zakat yang Allah fardukan, zakat harta yang diwajibkan kepadanya, maka nanti mereka akan diadab dengan adab yang dahsyat. Naudzubillah min dzalik. Lihat bagaimana itu orang yang banyak hartanya. Siapa? Qarun. Ketika diminta zakatnya dia tidak mau mengeluarkan zakat. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, faqasabna bihi wa bidaril ardha. Akhirnya Allah bebesin Qarun dengan semua harta-hartanya ke dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Dia terus bakal ngebebes nih. Dari pertama Allah bebesin dia ke dalam tanah, terus dia ngebebes terus makin masuk sampai nanti datang hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Tuh Qarun tuh.
Ya, itu hartanya, dia punya gudang kekayaan, kuncinya saja dipikul oleh 40 orang yang besar di zaman dulu. Itu kuncinya. Bagaimana gudang hartanya, bagaimana isi hartanya. Enggak mau dia keluarin sesuatu yang Allah fardukan, maka Allah siksa dia di dunianya sebelum nanti dapat siksa di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kalau harta disedekahin, Allah suburin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yurbi sadaqat, Allah menyuburkan harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus semakin berkembang, semakin bertambah. Enggak ada tuh istilahnya orang rajin sedekah tuh miskin, enggak ada. Allah cukupin, Allah berkahin hartanya. Kalau dia rajin sedekah, dia keluarkan zakat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin baina aidihim lahma fi gadrin nadijin walahmun akhar khabith. Lalu kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melewati satu kaum yang di tangan mereka itu ada daging di satu wadah, dagingnya itu matang, dan satu lagi di tangan yang lain ada daging di dalam wadah tetapi dagingnya mentah, dagingnya itu bercampur dengan nanah, dagingnya itu bau. Faja'alu ya'kuluna minal khabith, maka dia ambil bukan yang matang tapi dia ambil yang mentah. Dia ambil yang jelek, dia ambil yang bau, dia ambil yang bercampur dengan nanah. Dia ambil tuh yang jelek. Faja'alu ya'kuluna minal khabith wa yada'una nadij at-thayyib. Dia tinggalin yang matang, yang enak, tetapi dia ambil yang jelek, dia makan itu mentah-mentah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bahasa kita ada yang matang, ada yang enak, malah diambil yang mentah, yang busuk, yang bau, yang jelek. Dia pilih makan yang itu. Lalu kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai malaikat Jibril? Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, haula illadzina yazduna wa indahum nisa al halailut thayyibat. Tuh, hati-hati. Rasulullah SAW melihat keadaan seperti itu bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, itu orang-orang yang seperti itu yang dia dikasih pilihan, di tangannya ada dua wadah, satu bejana isinya daging matang yang enak, satu lagi daging mentah yang bau busuk, yang jelek, yang tidak enak. Kenapa dia pilih makan yang busuk, yang jelek, yang tidak enak? Siapa mereka ya Jibril? Lalu kemudian kata malaikat Jibril, haula illadzina yazduna wa indahumun nisa al halaili thayyibat fayati ahaduhumul mar'a al khabithah fayabitu ma'aha hatta yusbih. Mereka adalah golongan orang-orang yang berzina dengan perempuan yang haram, sedangkan dia memiliki istri-istri yang halal, yang baik, tetapi justru dia mendatangi perempuan buruk, dia berzina dengan perempuan tersebut sehingga dia tidur di waktu malam bersama wanita itu sampai datang waktu pagi. Na'udzubillah, ada istri yang halal malah cari yang haram. Tuh azabnya nanti bakal makan daging mentah yang busuk, yang bercampur dengan nanah, yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Punya yang halal, datengin yang haram. Ya, diazab dengan azab yang dahsyat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tuh orang yang suka berbuat zina, ya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Datang satu riwayat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, iyyakum wazina fa inna fi situ hisalin. Hati-hatilah kalian, jangan sampai kalian melakukan perbuatan dosa zina, karena orang yang berbuat dosa zina dia akan diazab dengan 6 azab. Dia disiksa dengan 6 siksa. Kata Nabi Muhammad, salasun fi dunya wa salasun fil akhirah. 3 azab, 3 siksa bagi orang yang berzina, yang 3-nya di dunia, yang 3-nya di akhirat. Tuh, orang yang berzina bakal dapat 6 siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, salatun fid dunya wa salatun fil akhirah. 3 azab di dunia, 3 azab nanti di akhirat. 3 azab di dunianya apa? Yang pertama adalah fakisarul ajal, pendeknya umur.
3 azab di dunia buat orang yang suka berzina. Yang pertama adalah qisarul ajal, pendeknya umur. Yang harusnya mungkin umurnya panjang, tapi gara-gara dia suka berzina, maka Allah jadikan umurnya pendek. Kalau bahasa kitanya ya cepat mati. Orang yang doyan zina bakalan cepat mati. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang kedua, fadzahab bahaul wajhi. Hilangnya cahaya yang soleh pada wajahnya. Mukanya gelap, nggak ada cahayanya. Mukanya gelap, nggak ada cahayanya. Na'udzubillah. Yang ketiga, wadawamul fakri, bakalan terus miskin. Orang yang doyan berzina bakalan terus miskin. Nggak ada ceritanya orang yang doyan zina dia kaya. Seandainya mungkin secara kasat mata dilihat banyak duitnya, tetapi duitnya habis mulu kagak berkah. Na'udzubillah min dzalik. Azab orang yang suka berzina yang ketiga di dunia, wadawamul fakri, dia bakalan terus miskin. Gak bakalan bisa kaya orang yang suka berzina. Walaupun mungkin ada di antara kita yang lihat, nih orang kok duitnya banyak sih, padahal dia doyan berzina, maka kelihatannya doang, padahal hartanya habis, gak pernah bisa barokah, ya, hilang keberkahan hartanya, ya, habis dia bakal miskin terus, gara-gara dia doyan berzina. Na'udzubillah min dzalik. Dan kata Nabi 3 azab lagi ketika di akhirat. Apa azabnya? Yang pertama faghadabur rabb, kemurkaannya Allah. Allah murka, Allah marah, Allah benci sama orang-orang yang suka berzina. Yang kedua, fasidatul hisab, dia bakalan dipersulit nanti hisab perhitungannya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketil banget malaikat meriksainnya. Yang ketiga, wadukhulun nar, bakalan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Makanya ya buat kita semua jaga diri kita daripada perbuatan zina atau muqaddimatuz zina, pembukaan zina, hindari semua. Jangan kita coba-coba untuk mendekatinya. Kalau yang di masa lalunya pernah melakukan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubat kepada Allah taubatan nasuha, tinggalkan perbuatan dosa itu untuk selamanya, berjanji untuk tidak mengulanginya, dan juga dia menyesali perbuatan dosa itu, maka mudah-mudahan dia taubat nasuha, Allah terima taubatnya, Allah ampunin kesalahan dosanya. Tapi ingat, jangan diulangin lagi, tinggalin buat selama-lamanya, ya. Mudah-mudahan Allah lindungin anak-anak kita, keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Serem gak tuh azabnya? Iya, makanya jangan deh, ya, jangan coba-coba deh, ya. Lalu kemudian summa marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin tuqradu syafahum bimaqaridi minnar. Kulama quridat adat kama kanat la yufatar anhum min dzalika syai'. Lalu baginda Rasul Nabi Muhammad melewati satu kaum yang mereka menggunting lidah mereka sendiri dengan gunting dari api neraka. Setiap kali putus disambung lagi, dijadikan lagi, digunting lagi, dijadikan lagi, lalu kemudian digunting lagi. Begitu terus. Lalu Nabi tanya sama malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Khutabaul fitnah." Mereka adalah khatib-khatib, para pembicara, para penyampai nasihat, para mubalik yang menyampaikan fitnah. Mengucapkan sesuatu tapi tidak mengamalkannya. Hati-hati. Apa yang keluar dari lisan kita setiap hurufnya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka, Allah marah kepada orang-orang yang berbicara tetapi mereka tidak mengerjakannya. Di saat seorang suami nasihatin bini suruh sholat, tapi laki nggak sholat, nanti bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu nyuruh anaknya sholat, tapi ibunya nggak sholat, maka nanti ucapannya bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin, penguasa, pejabat, pemerintahan, siapapun itu, maka apa yang dia ucapkan tidak luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mubalik, dai, muallim, guru, penyampai nasihat, maka setiap ucapannya juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya.
Jangan sampai nanti termasuk orang-orang yang dapat azab seperti itu, yang dia gunting lisannya sendiri dengan gunting dari api neraka karena mereka menyampaikan sesuatu tapi tidak mengamalkannya, karena mereka menyebarluaskan fitnah atau berita hoax. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Lalu kemudian summa utiya sallallahu alaihi wasallam ala hajarin sagirin yakhruju min uthurun azim. Faja'ala thur yuridu an yadkhul min haitsu yakhruj fala yastati. Lalu baginda Rasul Nabi Muhammad melewati suatu kaum yang mana kaum tersebut itu dihadapkan di hadapannya ada batu yang kecil, dan tiba-tiba dari batu kecil itu keluar banteng yang besar. Setiap kali banteng itu mau masuk ke dalam batu tempat dia keluar, maka dia nggak bisa. Maka Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ar-rajul yatakalam bil kalimah fayandam 'alaiha fayuridu an yaruddaha fala yastati. Itu adalah golongan orang-orang yang mereka berbicara di dunia dengan satu ucapan yang dia sesali setelah dia berucapnya, tetapi pengen dia tarik lagi nggak bisa. Tuh umpamanya model begitu. Umpama sesuatu ya yang udah keluar dari ucapan kita mau kita tarik lagi bisa nggak? Nggak bisa. Makanya katanya Imam Syafi'i, lisan itu ukurannya kecil. Sogirun hajmuhu kabirun jurmuhu. Lisan itu nih, lisan ini ukurannya kecil, tetapi bisa menyebabkan dosa besar. Berapa banyak orang yang masuk di dalam kubur disebabkan karena salah di dalam berbicara. Makanya lisan itu kalau belum kita ucapkan kita menjadi raja, ucapan menjadi tawanan kita. Tetapi kalau ucapan itu sudah keluar dari lisan kita, maka ucapan itu menjadi raja, kita menjadi tawanannya. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mau ngomong, pikirin dulu. Nih omongan yang kita mau omongin manfaat apa kagak? Kalau manfaat bicarakan. Kalau tidak ada manfaatnya, apalagi mudorot menyakiti hati orang, maka lebih baik diam. Lebih baik diam. Jangan sampai nanti kita mengucap sesuatu, kalimat yang kita ucapkan ternyata akhirnya kita sesali dan kita nggak bisa tarik kembali. Na'udzubillah min dzalik. Summa marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin butunuhum ka'amsalil buyut. Lalu kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang perut mereka itu besar seperti rumah. Kita di dunia perut gede dikit aja udah ngap. Jalan susah, ngomong berat, bawaannya mau nyender mulu. Apalagi kebanyakan makan, nasi kembuli sama besek. Ya Allah ngap banget, mau jalan jauh, capek ya. Itu padahal cuman gedenya nggak terlalu besar ketika di dunia. Nah ini nanti ada golongan orang-orang yang rumah mereka itu, yang perut mereka membesar seperti rumah. Na'udzubillah. Summa marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin butunum kamsalil buyut. Baginda Rasul Nabi Muhammad melewati suatu kaum yang perut mereka itu membesar seperti rumah gedenya. Kayak apa coba? Kulama nahidha ahaduhum yaqumu kharra ala wajhihi wa nasu yata'unahum. Setiap kali dia bangun, dia nyungsep jatuh. Tiap kali dia mau bangun lagi, dia nyungsep lagi jatuh. Rumahnya segede perutnya segede rumah. Coba lu bayangin. Ya, perutnya segede rumah. Tuh kata Nabi. Kullama nahidha ahaduhum yaqum kharra ala wajhihi wa nasu yata'unahum. Tiap kali dia jatuh tersungkur, dia mau bangun, jatuh lagi, tersungkur lagi, bangun lagi, tersungkur lagi. Dan pada saat dia mau bangun, dia diinjek-injek orang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bayangin perutnya segede rumah. Ya, nyungsep mulu. Mau bangun nyungsep, mau bangun nyungsep. Tuh orang yang seperti itu Nabi lihat tuh. Wahum yadojuna ilallahi azza wajal. Mereka semua meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapa itu mereka ya Jibril yang diazab sedemikian rupa, perut mereka dijadikan besar seperti rumah?" Nyungsep mulu, berdiri nyungsep lagi. Siapa itu ya Jibril? Kata malaikat Jibril, humul ladzina ya'kuluna riba min ummatika. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabatahu syaitanu minal mas.
Mereka adalah golongan dari umatmu ya Rasul yang di dunianya doyan makan sesuatu dari hasil riba. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi katakan la'anallah akila riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Kata Nabi Muhammad, Allah melaknat orang yang makan riba atau yang menerima riba. Allah melaknat orang yang memberi riba. Allah melaknat orang yang mencatat riba. Allah juga melaknat orang yang menjadi saksi di dalam riba. Kata Nabi, semuanya dilaknat oleh Allah. Apa makna dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi katakan, aisaruha an yankihar rajul ummahu. Paling ringan-ringannya dosa riba itu seperti seorang anak menzinahi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengingatkan kepada kita. Allah tegesin di Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan harta yang diperoleh dari riba dan Allah suburin harta yang disedekahin di jalan Allah. Jadi nggak ada istilahnya orang yang doyan riba tuh bakalan berkah, nggak ada. Habis hartanya dihancurin sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka tinggalin riba. Bagaimana caranya? Allah bilang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Tolak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bertakwa? Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Riba dilarang enggak sama Allah? Dilarang. Maka jauhin sejauh-jauhnya, jangan kita kerjakan, tinggalkan itu riba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaj'al lahu makhraja. Allah bakal kasih jalan keluar buat kesulitan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah bakal berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi katakan, innaka lantada syai'an lillahi azza wajal illa badalakallahu ma huwa khairu minhu. Kata Nabi Muhammad, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi sesuatu yang kamu tinggalkan itu sesuatu yang Allah haramkan, semata-mata kamu tinggalkan karena Allah, maka pasti Allah akan gantikan buat kamu sesuatu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jangan khawatir. Kalau kita tinggalin, Allah bakal ganti sama yang lebih baik. Itu pasti. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tinggalin yang namanya riba. Summa marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin masyafiruhum kama syafiril ibil. Lalu kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang mulutnya besar seperti mulut onta. Mulutnya gede seperti mulut onta. Fatufta afwahum, maka dia buka mulutnya, wa yulqamunal jamra wa yulaqamunal jamr, lalu kemudian dilemparkan ke dalam mulutnya itu batu-batu panas dari api neraka. Naudzubillah. Ini serem, enggak kalah serem nih, ya. Summa marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin masyafiruhum kama syafiril ibil. Lalu baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang mulut mereka itu besar seperti mulut onta. Fatuftahu afwahuhum, lalu dia buka mulut mereka itu, wa yulqamunal jamr, lalu kemudian dimasukkan ke dalamnya batu-batu panas dari api neraka. Summa yakhruju min asafilihim, lalu keluarlah batu itu dari duburnya. Wahum yadojuna ilallahi azza wajal, mereka berteriak-teriak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, haula'i min ummatika alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa yaslauna sa'ira. Mereka adalah golongan orang-orang yang di dunianya suka makan harta anak yatim secara zalim. Hati-hati. Orang yang doyan makan harta anak yatim, maka mereka sesungguhnya di perut mereka itu makan bara api neraka. Dan mereka akan dilemparkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin yuqta min junubihim ulama fayulqamunahu. Lalu kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad melewati suatu kaum yang mana diputus
dia punya punggungnya, fayulqamunahu, lalu kemudian dia ambil dan dimakankan ke dalam mulutnya, dikatakan kepadanya kul kama kunta ta'kulu lahma akhik, maka dikatakan kepadanya makanlah olehmu sebagaimana kamu makan daging saudaramu. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi ada golongan orang yang Nabi lihat dia ngopein daging di badannya sendiri. Ngopein daging di badannya sendiri dan dia makanin dagingnya. Tuh. Summa marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin yuqta min junubihim lahma fayulqamunahu fayuqalu li ahadihim kul kama kunta ta'kul lahma akhik. Baginda Rasul Nabi Muhammad melewati suatu kaum yang dia memotong-motong daging dari tubuhnya sendiri lalu kemudian dimakan oleh dirinya dan dikatakan kepada orang tersebut, makanlah dagingmu sebagaimana kamu makan daging saudaramu di dunia. Maka Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, haulail hamazun min ummatika allamazun. Mereka adalah golongan orang-orang yang di dunianya suka gibah, membicarakan aib orang lain. Mereka orang-orang yang suka menyebarkan fitnah, orang-orang yang suka membicarakan keburukan saudaranya sendiri. Maka diumpamakan seperti makan daging bangke saudaranya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Azabnya seperti itu. Ya, maka hati-hati dengan yang namanya gibah. Mulai sekarang stop dah, berhenti ngomongin aib orang. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubsiru ahadukum al-qadhatu fi aini akhihi wa ya'ma an uyubi nafsihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu wa ya'ma al-jid'a fi ainihi. Kata Nabi Muhammad, manusia itu kadang-kadang bisa ngelihat kotoran mata yang ada di mata orang lain. Tetapi dia nggak bisa lihat ada pohonan di matanya dia sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Bisanya ngelihat aib orang mulu. Manusia sekarang itu paling pinter ngitungin dosa orang. Aib orang yang kecil aja kelihatan sama dia. Tetapi dosa dia banyak bertumpuk di depan mata, dia nggak lihat. Hati-hati. Yang model begitu orang yang rugi. Di dunianya dia dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan doanya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dia akan diazab dengan azab yang dahsyat. Dia makan daging dirinya sendiri mentah-mentah disebabkan karena di dunia suka gibah, membicarakan aib keburukan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmashuna wujuhahum wa sudurahum. Lalu kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad melewati satu kaum yang mana mereka punya kukunya terbuat dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah mereka sendiri, mereka mencakar-cakar dada mereka sendiri. Begitu terus azabnya. Lalu malaikat Jibril ditanya, siapa itu ya Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, alladzina ya'kuluna luhumun nas wa yaqauna fi aradihim. Mereka adalah golongan orang-orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri, yaitu membicarakan aib keburukan saudaranya, membicarakan aib keburukan orang lain, wa yaqauna fi aradihim, dan mereka suka menjatuhkan harga diri orang lain. Nauzubillah min dzalik. Menghinain orang, ngecilin orang, mempermalukan orang. Itu termasuk dia nanti azabnya bakalan cakar-cakar wajah dan dadanya sendiri dengan kuku yang terbuat dari tembaga. Begitu terus azabnya sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala bentuk siksa kubur. Allah selamatkan kita daripada siksa jahanam. Amin ya rabbal alamin. Babun majaa fi busyral mu'min fi gabrihi wa fi ta'awudhi min adabil gabr. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah bab yang akan datang kita bicara tentang kabar gembira buat orang mukmin di kuburnya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha asrafna fatub alaina taubah tagsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au dhiratin au sohbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadla wa juda manna la biktisabi minna
bil mustafa rasulina dhabi kulli suli shalla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatosi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin walafu minkum. Jangan lupa tanggal 28 ba'da subuh maulid di Mushola Al Barkah, tanggal 29 Ahad pagi maulid di Masjid Taufikur Rahman. Ya, kita jawab dengan ucapan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.